Saya belum bisa berkomentar dulu ya. Spill tipis-tipis nggak boleh, Mas. Yang baru mau dilantik hari ini. Kenapa? Ada pesan nggak untuk yang mau dilantik hari ini? Atau penambahan wamen-wamen? Kenapa? Tapi kalau menteri-menteri ini Bagi yang para punya grup WA nggak, Mas? Ya pokoknya kita fokus bekerja membantu Pak Presiden Harusnya ada. untuk bisa Harusnya mencapai ada. segala, Biasanya ada ya. target pembangunan dan semoga pemerintah Ada, bisa Mungkin di grup WhatsApp-nya itu membawa handphone yang perubahan satu semakin lagi. baik Oh, untuk iya, iya, rakyat iya. kita. Tapi artinya resmi ada Karena kan pendidikan kalau dari seandainya Saya statusnya saja, yang setahu saya, stafsus itu punya grup WhatsApp stafsus kementerian. Jadi stafsus menteri, stafsus wamen, stafsus menko ada di dalam grup itu, Ya, ya, ya. dalam sebuah grup itu. Dan yang grup itu dikelola oleh PCO, ya Presidential Communication Office. Nah supaya apa yang disampaikan ke publik suaranya satu suara. Suara. Masa Oke. menteri A menyindir kalau- menteri B Kalau gitu ada kan nggak menteri lucu. yang ada di grup, terus dia di reshuffle, dia izinnya gimana? Izin pamit ya. Izin pamit, izin left group. Terima kasih. Atau seperti sebagian orang yang lain gitu ya, tiba-tiba tengah malam hilang aja, nggak tahu live grupnya kapan gitu. Adminnya siapa? Pak Teddy atau Pak Prabowo? Ini biasanya seskap lah ya. Seskap lah ya. Seskap Iya, iya. adminnya. Karena kan yang menghubungi, kalau kita lihat mulai dari pemilihan menteri kabinet di awal yang datang dipanggil ke Hambalang sebelum Presiden Prabowo dilantik, itu kan seskap yang menghubungi. Kalau di grup mereka pada jaim nggak ya? Atau canda-candaan seperti kita di grup. Iya. Ya. Ini berarti AHY sudah, Zulhas sudah, Caimin sudah, Pratikno sudah, kemudian Yusril juga Udah sudah, lengkap, udah Erlangga sudah lengkap. Lengkap, Sudah dah. ada 6, Tinggal Purbaya yang belum tinggal belum datang. Purbaya yang belum kelihatan ya. Ternyata, ini saya baru dapat WA, Ya. Ahmad Doviri itu isunya itu akan menjadi Menteri Imigrasi. Menggantikan Pak Agus Andrianto. Agus Adriantonya ke... Nggak tahu tuh, nggak tahu. Itu dia. Apakah kemana. Terus ada yang menempati posisi Wamendagri. Berarti 3 Wamendagri? Enggak, yang satu diganti. Oh, yang satu Yang satu diganti. Isunya isu, kan kita nggak Ya, tahu ya. nih. Ntar. Ya kan, ini kan kayak pemain bola Liga Inggris yang mau pindah ke... Tapi memang kalau untuk PCO, Bang, Ya, memang harus orang yang dekat dengan Pak Prabowo sih. Itu betul. beberapa kali betul. Itu disampaikan harus. oleh para pengamat politik dan komunikasi ya, dan juga beberapa dosen di bidang komunikasi. Ya. Mereka yang menyuarakan informasi terkait dengan urusan istana dan juga kebijakan negara, itu harus orang yang dekat, nempel, melekat, dan dipercaya oleh presiden. Ya, itu harus utama. Ya. Karena apa yang disampaikan oleh PCO itu merupakan bagian dari suara yang harusnya disampaikan oleh presiden. Ya, Jadi kalau tidak memiliki kedekatan, takut-takut bisa offside. ya, benar. Jadi, Dan apa ya, diksi-diksi yang akan dipilih, yang akan keluar dari ucapan seorang PCO itu memang harus benar-benar dipilih. Karena PCO salah ucap, maka presidenlah yang akan kena. Karena namanya besar kan. besar ya. Presidential Communication Office. Office ya berarti. Ya. Kalau kayak kita berarti kayak kantor, kalau di Amerika berarti kayak juru bicara Gedung Putih ya, Ya, berarti. juru bicara Gedung Putih. Karena kan di eranya Prabowo kita tidak melihat siapa juru bicara. Ya. Kalau di zaman SBY dulu ada Andi Malarangeng, ya kan, untuk sebagai juru bicara. Ya. Kemudian untuk juru bicara di bidang Luar negeri ada Teguh Faizasa. Oh. Saya kadang-kadang ingat Dino Patijalal ya. atau Dino Patijalal ya. Saya kadang-kadang ingatnya kalau Teguh Faizasa itu ingat adiknya Oh, iya, Reza iya. Shah gitu ya. Itu ada. Kemudian kalau bicara ekonomi ada lagi. gitu. Ya. Nah, itu kan memang harus ada susunan-susunannya yang siapa yang akan jadi juru bicara. Tapi ada orang dekatnya Pak Erick Thohir bilang ke saya, justru dengan Pak Erick Thohir di Menpora, dia bisa membantu semua cabang olahraga. Harapannya begitu. Daripada dia cuman membangun PSSI yang prestasinya agak susah diangkat karena situasinya nggak seperti yang dia kira. Gitu. Banyak orang bermain di situ, daripada fokus di situ mendingan dia Semua cabang cabang olahraga. Jadi bukan cuma bola tapi juga bulu tangkis. Dan mesti kita akui bahwa bulu tangkis kita sekarang badminton itu lagi terpuruk banget. Lagi terpuruk. Betul. Setiap
turnamen nggak ada yang menang. Maksudnya yang kemarin terakhir tuh. Jadi kita udah nggak lihat lagi tuh bibit-bibit unggul, siapa yang kita jagokan kan udah nggak ada. Atau yang sempat heboh juga pada saat Presiden Prabowo memberikan hadiah jam tangan kepada pemain timnas kita, atlet-atlet cabang olahraga lain iri dan mengatakan, loh kami yang sudah mendunia dapat medali, yang juara kok tidak dapat perhatian apa-apa. Ya ini kan tergantung cabang olahraganya. Sebenarnya kalau apa yang menjadi harapan seperti Bang Gaib sampaikan tadi, kalau Erick Thohir menjadi Menpora dan memanfaatkan jaringan-jaringan domestik dan internasionalnya, maka olahraga kita bisa maju. Tapi saya optimis sih kalau Bang Erick Thohir jadi Menpora tuh saya optimis sih. Karena dia orangnya sungguh-sungguh. Waktu zaman Pak SBY kita pernah bikin apa sih, Asian Games ya? Asian Games ya. Yang di Palembang kan? Yang di Palembang ya? Ya. Sama di Jakarta kan? Sama di Jakarta. Kan? Waktu itu dia cerita, dia diminta Pak JK untuk ngurus Asian Games. Cuma ditelepon, Rick tolong beresin, ini udah nggak beres-beres nih, kita mau pakai Senayan segala macam ribet. Dan itu diselesaikan sama dia dengan baik. Padahal waktu itu waktunya sangat mepet, tapi kan memang udah passionnya di situ ya. Jadi dengan dia jadi Menpora, mudah-mudahan dia bisa menaungi semua cabang olahraga, bukan cuma PSSI. Saya nggak ngebayangin kalau nanti PSSI gagal maju ke Piala Dunia. Bagaimana nasib naturalisasi itu? Nggak tahu deh. Salah satu yang membuat para pemain itu mau naturalisasi. Ini kita harus akui ya, karena mereka melihat sosok Erick Thohir. Betul. Pengusaha, pemilik klub bola, artinya pernah punya pada Inter saat Milan. mereka meninggalkan status kewarganegaraannya yang lama untuk kembali ke olahraga nenek moyangnya ya, salah satu dari nenek-neneknya itu menjadi warga negara Indonesia, kan berarti mereka punya harapan yang sangat besar. Ngapain ninggalin status kewarganegaraan yang mungkin dikenal orang sebagai wah ngapain sih harus pindah gitu. Di sini udah sejahtera, harga pemain-pemain sepak bola di sini mahal-mahal, kenapa harus mau? Ya, itu pasti ada sosok yang mereka lihat. Kalau tidak ada ya mereka juga menyesal juga mungkin. Karena kan nasibnya jadi masa depan loh ini. Kita bicara masa depan loh. Kayak J.I. Jazz, Kevin Dix. Mereka bisa masuk timnas Belanda loh sebenarnya. Iya, betul. Iya kan? Timnas muda, usia berapa gitu. Cuma mereka memilih warga negara Indonesia karena melihat sosok Erick Thohir. Ya. Patrick Kluivert emangnya mau kalau Erick Thohir nggak lobby, datang ke sana, ngobrol di coffee shop, terus ngajak teman-temannya untuk gabung sebagai tim kepelatihan. Kalau bukan Erick Thohir dengan memberikan janji segala macam, nggak mungkin dia mau. Gitu. Nah itu salah satu kelebihannya. Cuman kelemahannya ketika PSSI hanya menggantungkan kepada satu orang, begitu satu orang pergi, akhirnya ya seperti ini nih. Gini kondisinya. Satu orang pergi, ya kondisinya langsung. Siapa sih? Ya. Karena kalau kita lihat, siapa ya? Kalau memang kalau diperhatikan ya, sosok ketua umum PSSI yang berasal dari pengusaha, yang memiliki finansial, ya mungkin sudah tidak terukur gitu ya. Artinya dia bisa benar-benar serius untuk mengembangkan cabang olahraga yang dia pimpin. Iya. Kalau seandainya hanya, waduh, saya juga masih mengandalkan pendapatan dari sini, dari ini. Waduh. Wah, itu udah berat. Kalau ketum PSSI mengandalkan duit dari gaji, bisa-bisa pertandingan semuanya match fixing semua. Karena itu pernah terjadi kan, Bang Gaib. Nah, akhirnya. Ini dia. Oh, cuma 4 orang, Bang. Coba suaranya. Sudah adakah suara dari istananya? Kita coba dengar bersama ya. Siapa ini tuh, Bang? Ada Ahmad Kodari kok. 56. Ahmad Kodari. Ahmad Kodari, Erick Thohir. Untuk dilakukan yang ujung siapa, Bang? Pelantikan oleh Presiden. Oh, yang belakang ada. Terpantau di sisi sebelah kiri layar televisi Anda pemirsa. Ini merupakan Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago yang diinformasikan akan menduduki posisi sebagai Menko Polkam.
Kemudian di sebelahnya ada Menteri BUMN Erick Thohir yang diinformasikan akan menduduki posisi sebagai Menpora yang baru. Kemudian di samping dari Mana suara tadi? Oh bener Bang. Ada Kapolri. Pak Kapolri ada. Ada. Oh, Maria Tayyiba dan Sarah ini jadi menteri atau wamen ya kira-kira ya? Ya, betul. Jadi siapa aja nih yang maju nih Bang? Ini yang lagi masih berdiri di depan, ini Pak Jamari Chaniago. Ya. Jamari Chaniago. Kemudian, Pak Erick Thohirnya lagi jalan ke Pak belakang. Erick Thohir. Ya, dengan gayanya yang selalu slonong Kemudian boy. M. Kodari. Ada Muhammad Kodari. Jangan-jangan M. Kodari jadi PCO. PCO ya? Sesuai dengan isu yang digadang-gadang. Ya. Arif Satria tuh ada nggak ya di sini? Itu Pak Angga Prabowo ya? Ya, itu Pak. Anggaraka ya? Anggaraka. Yang lagi ngobrol. Kita mic-nya sih 3 ya. Oh ya, karena mic posisi mikrofonnya itu ada di tengah-tengah semua ya. Posisi mikrofonnya. Oh ya, nggak semuanya ini ya? Tidak per orang mikrofonnya. Oke, berarti Mira Tayyiba, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, masuk bursa ya? Masuk bursa. Karena ada di depan. Kemudian satu lagi siapa namanya? Mira Tayyiba, satu lagi Sarah. Satu lagi siapa ya? Oh, Sarah Sadika. Sadika. Ya, Sarah Sadika yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP. Kira-kira jabatan apa yang cocok buat dia ya? Deputi Kebijakan LKPP. Aduh, wajahnya saya nggak begitu kenal yang ini. Yang samping Ini Anggaraka kan ya? Iya, samping Anggaraka. Berarti Anggaraka dilantik juga ya? Ya. Yang antara Kodari dengan Anggaraka tadi siapa ya? Iya, itu iya. Jangan-jangan yang tadi kita sebut tuh. Yang tadi kita sebut kan ada tuh beberapa nama tuh. Ya. Oh, nah, saya dapat nih nama ini. Oke, ada nama Arfian Sahnur, Arif Satria, Rohmat Marzuki, dan juga Farida Farica. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Gimana rasanya Bang ya, mau dilantik jadi Menteri Wamen ya? Nggak pernah saya ini. Pengen juga nyoba ya? Pengen nyobain gitu. Pengen juga kita nyobain. Jadi Khalifah Umar itu ketika dilantik jadi khalifah, dia tidak sujud syukur. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena sudah membayangkan tugas berat yang akan diembannya. Tugas berat yang akan diemban, dan kalau dia tidak bisa memenuhi amanah itu, Lagu dia akan kebangsaan celaka. Indonesia Akan Raya. celaka, betul.